Oke, sahabat UMKM, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Nah, kali ini saya bersama Mbak Prima Endut. Terima kasih, Pak. Mbak Prima ini sudah berjalan 8 tahun lebih ya untuk memasarkan produk-produk dari teman-teman UMKM Kabupaten Semarang khususnya di perbiruan dan di perpariwisataan. Nah, sekilas saya harus mengulik dulu nih, Mbak Prima. Mulai usaha seperti ini kapan, Mbak? Saya mulai itu awalnya karena pesanan-pesanan beberapa teman, Mbak. Itu beberapa teman pesen. Waktu itu kan saya ada di Jawa Timur. Oke. Terus teman-teman kan pesan oleh-olehnya Kabupaten Semarang itu tahu bakso kan gitu. Terus saya setiap balik ke Jawa Timur saya bawakan tahu bakso dari produknya teman saya sendiri. Saya bawa ke sana, kok cocok. Terus habis itu dengan jalan waktu kan ketok tular tuh. Kalau tahu bakso itu pesennya sama Prima karena yang enak itu dari yang saya bawa dibanding sama yang oleh-oleh yang ada di sana. Oke. Nah dari situ, terus nomor saya kan ada di mana-mana tuh, berawal dari situ. Terus mereka kalau butuh atau ke Semarang, mesti kontaknya ke saya. Dari beberapa kalangan teman saya sendiri, kontaknya ke saya tuh, Prim, aku mau ke Semarang, tahu bakso ya, singkong ya, lumpia ya, gitu. Awalnya dari situ. Jadi mengawali menjual oleh-oleh khas Kabupaten Semarang ini dari teman dekat dari dulu. Teman dekat, iya. Dari teman dekat, terus kita jaga apa ya? Aku nggak mau ngambil dari banyak beberapa ya, karena nggak ngambilnya dari satu yang sudah aku tahu kualitasnya. Apa ketika itu? Ya produknya. Tahu bakso itu. Jadi Start spesial tahu bakso. 2013 itu saya di tahu bakso. 2013. Oke. Sahabat UMKM, sahabat kreasi. Jadi satu keharusan bagi kita untuk terus tetap berkolaborasi, karena ketika kita bicara tentang produksi UMKM ini biasanya pelaku produsen ini sudah tersibukkan oleh kegiatan produksi itu sendiri. Nah, kehadiran Mbak Prima di sini memang ingin saya korek habis, bagaimana teman-teman nanti juga bisa menjual produk temennya atau produknya sendiri dengan cara-cara seperti ini. Mbak Prima, dari 2013, berarti 11 tahun ya Mbak ya? Ya, nah, kemudian tadi kan tahu bakso jalan 11 tahun. Oke, tadi kan mengawali di Jawa Timur. Terus kapan mulai domisili di Semarang dan melebarkan sayapnya? Saya ke Semarang itu di sana sekitar 3 tahun. 3 tahun setelah itu berarti 2016 ya. 2016 saya balik ke Semarang. Terus saya mulai fokus untuk itu karena memang kontrak saya kerja di Jawa Timur sudah habis, jadi memang harus, katanya gini Pak, nek kere ki kudu aktif. Orang itu kan harus kreatif. Berarti nek isih kere kudu aktif. Nah, di situ Pak. Dari di situ saya mulai menggali potensi diri saya sendiri untuk biar menjadi istilahnya manfaat untuk keluarga dan manfaat untuk orang lain. Nah, intinya ya tetap caranya golek cuan, Pak. Di Kabupaten Semarang ketika itu masih ingat nggak pertama kali ada order terbanyak? Order terbanyak justru dari teman saya Jogja. Nggak sengaja dia ada wisata di sini dan dia ingat bahwa itu teman saya waktu di Jogja dulu, saya di Jogja ya. Teman saya waktu di Jogja dulu dia ada wisata ke sini, lalu dia ingat aku kok pengen tahu bakso, Prima kan postingannya tahu bakso kan gitu. Terus dia bilang, Prim, aku mau tahu bakso tapi sisan sekalian ya karo konco-koncoku sak bis tak koordinir kan gitu. Jadi dia di bis itu dia muterin sama teman-temannya, dia mau tahu bakso nih temanku nggak enak loh gini kan gitu. Terus dari situ sudah ada listnya, baru saya ketemu sama dia di destinasi dia terakhir sesuai dengan pesanannya. Berapa ketika itu? Waktu itu hampir sampai 100 pack ya. 100 tahu pack. bakso. 100 pack itu 100 bungkus ya? 100 bungkus ya, 100 bungkus tahu bakso. Dari satu bis mereka itu. Itu terus berjalan.
Terus dari situ terus mulai terus saya jadi ingin peluang usaha nih lewat dari situ. Kecuali kalau selama ini kan yang jalan wisata pribadi nih teman-teman, misalnya ada, kalau nggak ada kunjungan dari dinas ya, teman punya kunjungan dari dinasnya dia ke sini, Prim temanku satu rombongan dinas ke sini gitu kan, paling kayak gitu ya. Nah ini kok wisata ternyata bisa ya dari bironya kan gitu, dari situ mulai ngerambah ke situ. Awalnya kan enggak. Nah ini sahabat UMKM, jadi Mbak Prima ini ternyata menjalin hubungan erat, tapi bukan hubungan khusus ya, dengan para biro. Ada berapa biro Mbak yang selama ini menjadi relasi? Kalau biro baru sekitar 3 biro. Tapi dari 3 biro itu kan ada beberapa TL-nya ya, tour leader-nya. Nah dari tour leader itu kalau kan dia kadang tidak dari satu biro, dia bisa lepas dari beberapa biro juga, jadi dipakai kan TL-nya. Nah itu dari mereka, setiap ada kunjungan ke Semarang, Kabupaten Semarang pasti ininya ke saya, Semarang Kota juga iya. Nah sekarang saya mau tanya teknisnya, Mbak Prima, caranya kepiye kamu memulai dulu? Setelah lobby ke biro, kemudian menjalin relasi dengan TL-nya. Nah, ketika bicara biro mungkin hanya 3, tetapi TL-nya ternyata banyak sekali. Dan TL yang sering meluncur kemana-kemana membawa. Gimana ya? Kuncinya itu kalau aku ya silaturahmi, saling sapa. Kalau kita nggak bisa ketemu gini ya kan dari WA, dari Instagram, dari apapun kan bisa. Setiap postingan dari mereka itu saya anggap itu apa ya, komen postingan temen itu sama saja kita sedang membuka untuk orang komen ke kita, untuk interaksi. Nah, dari itu komen yang seperti apa? Komennya saya selalu positif. Misalnya dia ada postingan dia di mana, walaupun walaupun isinya gini, kan nggak ke Semarang, nggak ada manfaatnya buat saya. Kadang kan orang berpikir begitu ya. Walaupun dia nggak ke Semarang, dia misalnya destinasinya dia ke Jawa Timur atau kemana, lagi di sini ya Mbak, hati-hati ya. Dari situ kan, berapa orang, bawa rombongan mana, sehat-sehat semua ya. Itu bagi saya sebuah interaksi saling mendoakan dan itu energi positif untuk kedepannya. Baliknya ke kita juga nantinya. Jadi hal kecil sebenarnya. Hal kecil tapi rutin saya lakukan ke hampir semua relasi saya. Relasi saya hampir hanya TL dan biro yang berada di WA itu ya. Iya. Saya sering kalau sering gini nggak menyempatkan waktu ya. Misalnya udah selesai semua kerjaan, menyempatkan waktu ya. Yang perlu ini kita komen. Nah terus begini, untuk menawarkan ini tentu ada barang, ada kualitas, ada harga. Ini bagaimana Mbak? Yang pertama saya kualitas Mbak. Saya tidak harus yang saya jual itu murah. Itu prinsip saya. Kalau misalnya di luar ada yang jual lebih murah, ya nggak apa-apa. Toh bagi saya itu setiap barang yang keluar akan menemukan jodohnya masing-masing dan pangsa pasarnya sendiri. Jadi mau harganya mahal, tapi kalau kualitasnya memang effortnya sama, sesuai, why not gitu, nggak apa-apa, jual aja. Artinya memang utamanya di kualitas. Kualitas itu rasa dan ukuran. Karena kan memang yang buat patokan kalau tahu kan di situ ya, ukurannya cantik nggak, kemasannya, dan rasanya ya. Kemudian berlanjut ke penawaran harga. Bagaimana menawarkan harga ketika? Kalau sudah ada info misalnya, saya mau ke sini Mbak, saya mau ke Semarang, pasti mereka langsung kasih jadwal ke saya, Mbak ini rombongan dari sini sekian, saya butuh nanti tanggal ini begini. Dari situ saya langsung sudah pasang harga saya dengan katalog itu saya kirim. Tapi sudah wujud katalog ya? Wujud katalog. Apa saja yang ada di katalog itu? Yang saya pasarkan singkong, tahu bakso, lumpia, terus singkong keju ya? Semuanya frozen ya? Frozen, saya memang lebih ke frozen ya, karena apalagi kalau perjalanannya agak jauh, itu pasti posisi sudah saya bukukan dulu. Jadi untuk jarak tempuhnya jauh pun masih aman. Kan begitu. Mbak Prima, boleh tahu enggak, itu produknya kan tentu tidak kamu produk sendiri, atau sama sekali nggak produk? Karena waktu ya. Jadi segini,
Kalau tangan saya sibuk diproduksi, pasti saya akan tidak punya waktu untuk pemasaran. Sedangkan ujung dari sebuah bisnis itu tetap di pemasarannya. Oke. Nah, ini sahabat UMKM ini yang menarik nih. Jadi memang kita sebagai pelaku selalu disibukkan dengan proses produksi. Akhirnya banyak dari kita yang memiliki proses produksi, tapi selalu menjadi kendala ketika marketingnya. Jadi nih, ngedoli piye, sales piye. Ini kendala utama dari pelaku UMKM. Nah, kita sekaligus akan menawarkan ke teman-teman bahwa produk-produk tadi yang potensial, yang tadi disebut, ini bukan tidak mungkin nanti juga akan merambah ke semua produk ya Mbak ya? Iya, cuman memang pemerintahan kan bisa ditawarkan. Oke, jadi selama ini memang Mbak Prima fokus di frozen dan belum banyak, baru 3 biru. Nah, padahal biru itu banyak sekali. Kemudian produk itu sendiri banyak sekali. Tidak ada salahnya kalau kita nanti juga punya satu katalog yang spesifik, yang tentunya harganya itu masuk. Nah, ini kata-kata harga masuk itu bukan murah dan mahalnya ternyata. Jadi tentang kualitas, rasanya dan bisa diterima, jadi nggak ada kata mahal. Kita seperti itu ya. Ya, artinya kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana ada pelaku produksi yang fokus di produksi, kemudian ada seorang marketing kayak Mbak Prima ini untuk menjual produk-produk. Nah, Mbak Prima, dari produk-produk itu kamu ambil dari berapa pelaku? Berarti dari sendiri-sendiri ya, semua kan punya fokusnya. Yang tahu ya dari satu produsen tahu. Artinya baru satu produsen. Satu produsen. Oh gitu. Ya. Bisa kemungkinan kan bisa merambah ke beberapa produsen ketika permintaan bisa, banyak. Bisa asal sama lidah gitu ya? saya masuk. Oke. Jadi saya minus di produksi. Tapi alhamdulillah kalau rasa saya bisa koreksi. Oke, jadi QC-nya pakai. Oke. Kalau digigit kok saya masih oke. Kemudian untuk singkongnya juga masih di satu produksi. Untuk lumpia ya. Satu. Nah, pernah ada beberapa tapi gugur, akhirnya satu saja yang masih bisa saya pegang. Nah, pertanyaannya, kriterianya apa itu Pak untuk memenuhi klasifikasimu? Harga tentu, ya? Kualitas tentu. Justru bukan harga yang jadi patokan utama saya, itu kualitas. Kualitas dulu ya. Terus saya itu kalau ini satu produk kok bisa, oh ini feeling saya masuknya ke kelas yang begini, berarti bisa saya bawa ke biro yang seperti ini, atau untuk kunjungan yang kelas begini, gitu loh Pak. Jadi gimana jelasinnya ya? Oke, paham saya. Jadi gini, selama ini dengan masing-masing mengambil dari satu pelaku produk, berarti segmentednya Mbak Prima itu sudah dapat. Ya, itu yang sudah dapat karena bisa. Oke ya, gitu ya. Nah, ketika ada biru-biru tadi disebutkan, biru ini ternyata nggowo pesertanya juga beda-beda. Iya, betul. Nah, kelasnya artinya segmennya juga berbeda. Ya. Pernah nggak mencoba ketika ada, katakan nih, ini umum segmen yang sudah jalan, ini yang agak middle misalnya. Pernah. Nah, itu bagaimana? Atau sama saja dengan produknya itu atau bagaimana? Enggak, beda. Oke. Jadi gini, oh ini harga dan kualitas ini dan misalnya grade B misalnya ya, ini bisa saya masukkan di sini untuk gitu. Yang grade. Oh, ini tamu saya kok kepala-kepala dinas semua nih dari Jawa Timur misalnya. Nah, masuk dong kalau ini. Dia tak kasih harga lumpia 5.000, katakan 50.000 isi 10, dia malah bakal teriak, lumpia apaan nih? Kan gitu. Berarti saya kan butuh yang kualitasnya di atas itu. Nah, tapi kualitas di atas itu dalam satu pelaku produk atau produk yang berbeda? Produk yang berbeda. Oke, artinya ada kesempatan atau bisa jadi nanti juga bisa merangkul beberapa produk-produk ya dengan itu tergantung dengan segmen pasar yang dibutuhkan saat itu. Oke, menarik sekali. Sahabat UMKM, sahabat kreasi. Nah, Mbak Prima, mungkin ada yang tanya, saya yakin ini Mbak Prima tuh ngalir ya, prosesnya kan ngalir karena relasi awal tadi dari teman. Nah, ketika
sebagai pemula nih misalnya, bisa bayangin, mungkin Mbak Prima juga mengeksplor ya, untuk pemula bagaimana memulainya, atau kita kolaborasi saja, kira-kira bagaimana Mbak Prima? Kalau kolaborasi itu pasti akan banyak faktor yang bikin apa ya, oke wo nggak enak, iya nek iso kok nek ora, iya nek tiwas tak tuku ora iso tak dol misalnya. Kan karena baru awal kan pasti banyak beberapa hal yang dipertimbangkan. Kalau saya cobalah dengan lingkup yang paling kecil aja. Dari lingkup kita sendiri aja, dari teman-teman kita sendiri aja. Oh, yang di sana produksinya A, di sana pasti juga butuh. Nah, karena setiap produk yang diproduksi itu prinsip utama aja dulu. Setiap produk yang diproduksi itu pasti akan menemukan pembelinya. Nah, tugas kita menemukan dari produsen ke pembelinya. Kita kan masih tahu, oh ini bisa dibawa ke sana, misalnya nggak usah jauh-jauh dulu, misalnya kita mau kunjungan kemana lah, kita atau mau keluar kota kemana, bawa aja produk teman kita, itu dibawa ke sana. Jadi nilai plus itu saat yang jauh-jauh itu dapat produk yang sama, misalnya tahu bakso, terus saat dia gigit tahu bakso lalu WA aku, Prim, ini kabarmu, aku baru nemu tahu bakso kelingan kowe. Nah, gitu loh. Itu berarti kan kita harus sering-sering bawa, walaupun itu nanti bernilai jualnya nanti gitu loh, tapi harus sering-sering. Misal kemana aja, misal kita mau kemana, bawalah buat oleh-oleh dari teman kita di situ. Nanti dari situ tuh akan jadi peluang. Saya akan jadi peluang. Jadi sahabat kreasi butuh waktu yang lama. Jadi 11 tahun Mbak Prima ini untuk bisa seperti ini. Menjajakan produk frozen dari teman-temannya. Mbak Prima, hari ini ada order enggak? Atau kemarin ada order enggak? Saya besok saya dari frozen. Oh, kalau besok saya ke frozen. Kalau yang dari kunjungan saya nanti ada jadwal tanggal 8. Nah, Jadi selain dari biro, dari kunjungan, Mbak Prima juga punya gerai-gerai yang tersebar di beberapa. Nah, ini ceritain yang ini. Gimana frozen memulainya, ya? Frozen itu mulai justru karena pandemi. Kenapa begitu? 2019. Start saya khusus di tahu bakso saya kirim luar kota. Tapi di 2019 itu kan banyak nggak boleh kemana-mana. Harus menyimpan stok makanan. Nah, disitulah frozen masuk. Jadi frozen saya berkembang dan start mulai istilahnya sudah sedikit-sedikit tapi mulai meningkat itu justru di COVID, dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang ke beberapa frozen food yang ada di Semarang dan Salatiga. Saya kulik yang di Salatiga apa namanya? Yang di Salatiga Kunjairi Frozen di Tingkir. Nah, di berapa banyak sekali pasok? Saya seminggu 2 kali ke sana. Apa aja itu? Tahu bakso gimana itu? 2 kali. Kalau yang Semarang? Yang Semarang itu dimsum, terus tahu bakso juga. Oh, berarti ada dimsum juga ya? Produk teman juga. Sama, seminggu? Seminggu, kalau Semarang itu ada beberapa tempat itu seminggu sekali. Oh, Semarang ada beberapa tempat, tidak satu tempat. Salatiga satu tempat. Salatiga satu tempat. Kabupaten Semarang? Kabupaten Semarang belum. Kabupaten Semarang itu kalau untuk frozen karena sudah banyak ya. Saya gini, tahu bakso itu kan produknya Kabupaten Semarang. Jadi kan tidak hanya saya yang harus ada di situ. Sedangkan kalau keluar itu mungkin lebih dibutuhkan. Jadi selain biro juga punya tempat apa namanya itu? Frozen food ya. Frozen food yang kebetulan juga disuplai oleh Mbak Prima. Mbak Prima, terus gini, saya mau tanya, itu untuk produsen sendiri setiap hari juga berproduksi berarti? Hanya untuk mengcover kebutuhanmu atau yang lainnya juga? Dia juga yang lainnya. Oh, ada. Tapi yang lainnya untuk dia jual sendiri. Jadi bukan by order. Kalau saya kan by order ya. Karena tahu bakso contohnya itu saya maunya yang ininya saya
masuk di lidah saya. Sedangkan dia punya pasaran umum karena waktu itu start tahu bakso Jawa Timur memang star rasanya itu lebih ke agak-agak Jawa Timuran. Oke. Lebih asinnya lebih kerasa dibandingkan dengan produk aslinya Kabupaten Semarang. Oke. Nah, Jadi lidahnya beda. terus begini, caramu membeli mengambil produk dari produsen itu tunai semua atau Iya, bagaimana? tunai semua. Tunai semua. Jadi Iya. beres semua dia. Ya beres kan. Kan saya order. Dapatnya di mana? Berarti Kan sudah terbentuk. berarti nggak ono masalah itu ya. Aku ambil bayar tunai. Iya, ha, Gitu. sudah selesai. Oke. Nah, kemudian kalau yang kamu taruh di tadi frozen food itu tadi gimana? Semua Sama tunai. juga. Semua Sama juga tunai. Ha-ha. Jadi kemitraan ini sudah terbangun itu ya. Iya, Sudah. karena gini, memang dulu pernah saya berpikir, oh konsinyasi ke sana, oh konsinyasi saya. Nah, saya pikir-pikir, kenapa saya harus merendahkan barang saya untuk saya titip-titipkan? Ya nggak sih? Oke. Kalau dijual cash aja dia bisa, kenapa gitu loh. Dari situ saya pikir, karena juga pernah punya pengalaman ya terbentur untuk hal seperti itu. Jadi saya untuk saat ini memang sudah Berarti semuanya aman, nyaman itu ya? Sekarang iya, tapi dulunya kan pernah melewati proses-proses itu juga. Nah, mau tanya nih, kayak yang Salatiga deh, sekali menyuplai produk berapa nominal uang? Nominal Terbanyak. berapa ya? 12 ya. Sekali satu tempat itu. Satu tempat seminggu 2 kali. Kalau pas ini ya, jangan kan tanya pas yang, ya. kalau yang Biasanya Semarang di momen tahun baru dan di momen puasa. Kalau yang Semarang sama juga. Semarang enggak? Semarang sekitar 5. Oh, rame Salatiga berarti. Rame Salatiga. Tingkir. Tingkirnya mana tuh? Masuk gang Jambu. Tingkir terminal. Terminal lebih ke sana lagi. Sana arah perempatan masuk. Oke. Sahabat kreasi, sahabat UMKM, jadi menarik sekali ya untuk semua keuangan ini juga clear semua, tidak ada masalah. Nah, boleh cerita dong, ada enggak permasalahan dari produsen ke kamu atau kamu ke tempat frozen food tadi atau kamu ke biru? Pernah enggak diceritain mungkin? Kalau jadi pengalaman sih pernah ya, karena kualitas kadang-kadang kan ada penurunan penurunan kualitas, ada komplain. Terus kalau dikomplain sekedar ya perbaiki atau ganti? Ada sebagian yang saya ganti, tergantung saya ini seberapa ininya. Kalau sekiranya kok banyak, berarti ini benar-benar kesalahan di produksi. Tapi saya kan kesalahan dari saya, seharusnya keluar dari situ sudah ekstranya. Jadi ya sudah saya ganti produk di hari berikutnya. Nah, ketika justru malah yang banyak. Kalau yang kesalahan-kesalahan kecil justru mas istilahnya saya iya diperbaiki tapi nggak saya ganti. Saya justru ganti kalau banyak, berarti memang kesalahannya besar. Nah, ketika ada kesalahan itu walaupun salahmu, berarti kan salah produsen dong. Iya. Apa yang tetap saya sampaikan? Terus ada begini, ya dia memperbaiki. Gitu. Dia memperbaiki, tapi istilahnya di situ saya sudah close ya sama supplier saya kan sudah close. Sama reseller saya kan sudah tutup. Saya istilah kasus saya sudah tutup. Nah, tinggal saya ke dia. Nah, kalau saya ke dia itu kan pelan-pelan. Tapi artinya semua sudah clear, beres semua. Iya. Ada perbaikan gitu ya. Iya. Untuk di pengiriman selanjutnya lebih saya tekankan lagi. Berapa tahun, berapa bulan kejadian itu dan sampai sekarang berjalan normal, wajar? Untuk perbaikan sebuah masalah ya, misalnya gagal produksi atau perubahan di kualitas, itu butuh waktu 6 bulan untuk bisa kembali normal. Jadi benar-benar kualitas itu dijaga. Karena untuk mengembalikan lagi kepercayaan tentang kualitas produk kita itu butuh waktu lama. Nah, ketika tadi harus 6 bulan toh, artinya selama ini kan sudah berapa lama berjalan lancar? Itu berarti artinya sudah tidak ada masalah. Sudah nggak ada masalah. Cuma setiap ada sesuatu hal yang besar ya, saya bisa penurunan kualitas apa itu imbasnya sekitar 6 bulan untuk kembali normal. Keren. Mbak Prima. Sudah saya jalani. Terakhir nih, banyak sekali biru, banyak sekali pelaku wisatawan yang datang ke Kabupaten Semarang. Nah, coba motivasimu untuk teman-teman
biar seperti kamu untuk bisa menjual produknya apa? Sampaikan. Percaya pada diri sendiri bahwa produk yang kita jual itu bernilai, berkualitas, dan punya pangsa pasar. Jangan direndahkan barangnya karena dia akan menemukan jodohnya. Itu spiritnya. Yes. Kemudian yang dilakukan harus dilakukan apa? Terus tawarkan, konsisten diproduksi. Walaupun pasarnya menurun, karena frozen itu kan aman. Walaupun pasarnya menurun, kita tetap produksi tiap hari. Walaupun sedikit, tapi continue untuk produksi. Jangan terus berhenti dan bikin brand pada diri kita sendiri. Kalau produksinya tahu bakso, ya bikin orang itu bilang bahwa kamu itu tahu bakso. Wow. Kalau misalnya kamu mau jualan bakso, ya bikin orang bilang kamu tuh bakso atau lumpia. Keren. Bikin brand untuk diri kita sendiri. Terus marketnya ditambah dan congore kudu sekti Pak, ngono jare congti wes toh. Oke. Nah, mudah-mudahan tayangan ini juga nanti bisa menjadi spirit untuk teman-teman kita dan langkah baru sopo sing memulai, karena ini sebenarnya peluang besar sekali. Kita tahu semuanya bahwa di Kabupaten Semarang ini memang sebagai tempat wisata yang luar biasa. Sekarang apalagi Pak, kan banyak destinasi yang di dalam-dalam pun sekarang udah mulai yang nggak jauh-jauh tuh loh Pak, Watu Gajah deket daerah dulu tuh nggak ada pengunjungnya, sekarang habis-habisan banyak sekali di sana kan. Mudah-mudahan ternyata banyak sekali sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Sama-sama. Udah matikan. Kamu operatornya yuk.